Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan video ketiga mengenai join. Jadi di video ketiga ini menjelaskan mengenai inner dan outer join. Nah, di tujuan materi ini yang pertama adalah compare and contrast an inner and outer join ya. Jadi membandingkan dan membedakan inner join dan outer join. Yang kedua, membandingkan dan mengeksekusi query untuk menggunakan left outer join. Yang ketiga, membangun dan mengeksekusi query untuk menggunakan right outer join. Yang keempat, membangun dan mengeksekusi query untuk menggunakan full outer join. Jadi kita akan mempelajari bagaimana menggunakan inner join, bagaimana menggunakan outer join. Dan outer join ada 3, ada left outer join, right outer join, dan full outer join. Nah, sampai kalau kita sudah lihat video 1 dan video 2 mengenai join, jadi yang natural join, cross join, terus penggunaan using ya, terus penggunaan on ya. Sampai di situ semua join yang kita gunakan, data yang dikembalikan itu maka data yang cocok dengan kondisi join. Jadi kalau dia datanya tidak sama atau misalnya null, misalnya ada kolom ternyata di foreign key-nya itu null, berarti dia tidak akan dikembalikan. Atau mungkin tidak ada yang tidak sesuai dengan tabel yang dijoinkan, nah, maka dia tidak akan keluar. Jadi misalnya di employee, misal kalau kita lihat di sini, nah kalau ini sih 40 semua ya. Coba kita lihat hasil query. Di sini. Misalnya select first name, jadi antara tabel employee yang ini di join dengan tabel departemen, ternyata mengembalikan cuma 39 row, 39 baris. Padahal tabel employee itu ada isinya ya. Isinya ada misalnya select first name from employees. Nah, dia ada 40 baris. Tapi ketika di join ternyata yang keluar cuma 39. Coba kita lihat. Nah, itu department underscore ID. Nah, karena satu Kimberly null, sehingga dia tidak ada yang cocok dengan departemen ID. Nah, begitu juga, misalnya ada satu data, ternyata misal Alice ini, anggaplah ID departemennya 24, tapi di tabel departemen tidak ada departemen dengan ID 24, maka dia tidak akan dikembalikan. Maka berkurang lagi, misalnya jadi 38. Jadi, tapi kadang-kadang ada kasus ketika kita ingin mengambil semuanya ya, antara baik data yang sesuai dengan join condition, dengan syarat dia berelasi, maupun data yang ternyata tidak memenuhi kondisi join. Nah, untuk memenuhi itu, maka kita menggunakan namanya outer join. Nah, outer join ini dispesifikasikan di ANSI 99 SQL. Nah, inner dan outer join. Jadi di ANSI 99 SQL
join dari 2 atau lebih tabel yang hanya mengembalikan baris data yang cocok, maka itu disebut dengan inner join. Jadi kalau dia cuma mengembalikan data yang cocok saja dari kondisinya, maka disebut dengan inner join. Berarti yang natural join itu adalah inner join. Terus join yang sama dengan itu, ya, using, ya, using terus on, ya, itu merupakan inner join. Nah, ketika join yang mengembalikan data baris yang tidak sesuai, ya, yang tidak sesuai dengan kondisi join, maupun yang sesuai, maka itu disebut dengan outer join. Nah, outer join menggunakan sintaks, ya, ada left, full, dan right. Ada left outer join, ada full outer join, ada right outer join. Nah, nama-nama ini diasosiasikan dengan urutan dari nama tabel di clause from dari statement select. Nah, jadi dia sesuai dengan urutan nama tabel, ya, dari clause from tersebut. Oke. Jadi kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Jadi di sini, ya, left and right outer join. Jadi di contoh ini yang ditunjukkan ini, dia menunjukkan left outer join. Jadi left, jadi sebelah kiri, ya. Nah, outer join sebelah kiri. Jadi ingat kalau dia left outer join, berarti nama tabelnya itu ditulis di kiri kata, ya. Nah, jadi dia di sebelah kiri kata left outer join. Nah, jadi di sini left outer join. Ini dia punya keywordnya, ya, keywordnya. Nah, employees E berada di sebelah kiri kata kunci left outer join. Maka employees E merupakan left table. Jadi siapa yang di kiri maka itu adalah dia adalah left tabel yang di sebelah kiri. Nah, di sini dieksekusi select e.last_name, d.department_id, d.department_name from employee, ya, left outer join, ingat, department. Jadi kalau sebelumnya kita mungkin hanya join, nah di sini ditambahkan lagi left outer join. Departemen D, jadi ingat departemen D dan employee ini adalah alias seperti di video kedua tadi. Video kedua sebelumnya, ya. Nah, di sini ada on. Nah, on ini berarti kita menggunakan clause on. Nah, di clause on dalam kurung e.department_id sama dengan d.department_id. Nah, ini adalah kolom yang menghubungkan antara tabel employee dan tabel departemen. Oke, kita coba eksekusi. Oke, select. Oh, di sini dia pertama last name, ya. last_name. Terus dep_id. Nah, dep_id ini ada 2, berarti kita karena dia ada di 2 tabel, maka kita harus menggunakan qualifier, ya, qualifier. Di sini pakai D, ya. department_id. Nah, terus di sini ada dep_name, ya.
Nah, kalau departemen underscore name-nya dia unik ya, cuma ada di tabel departemen ya. Jadi kita tidak wajib memberikan qualifier. Nah, ini kolomnya sudah 3 kolom, last name, departemen ID, departemen name. Ini agak beda ya dengan di sini, jadi tapi tidak perlu bingung karena di sini dia pakai qualifier, tapi kan tidak wajib. Kita tidak wajib menggunakan qualifier. From employees. Nah kita aliaskan terus ingat left author join. Nah, setelah itu nama tabel yang akan di joinkan. Habis itu on department underscore ID sama dengan department underscore ID. Oke, mudah-mudahan tidak ada salahnya. Unknown kolom department underscore ID. Coba kita lihat. Unknown kolom oh, sana di atas harusnya koma ya. Ini harusnya koma. Oke. Habis itu from-nya. Dan tidak ada kesalahan lagi. Oke, keluar. Nah, lihat. Kalau karena dia ini left outer join, maka semuanya keluar. 40 baris data. Dan yang menjadi tabel dasar, tabel utama adalah tabel yang merupakan left table, tabel kiri. Tabel kirinya adalah tabel employee. Maka seluruh tabel kiri yaitu employee keluar semua datanya, baik yang nol maupun yang tidak ada kecocokan dengan departemen ID. Nah, di sini bisa kita lihat si Grant walaupun departemen ID-nya nol, maka dia tetap keluar. Akibatnya departemen name-nya dia nol juga. Nah, jadi kadang kita ingin melihat seperti itu. Oke, ini sama ya, di sini Grant ya, Grant dia beri garis merah. Di kita juga Grant ya, tapi Grant dia ada di tengah-tengah. Oke. Nah, dengan query ini maka dia akan mengembalikan semua last name dari employee, last name dari pekerja, baik yang sudah punya departemen ID, yang punya departemen maupun yang tidak punya departemen. Artinya si Grant ini belum punya departemen, tapi dia tetap keluar datanya. Nah, selanjutnya ada right outer join. Nah, kalau tadi left outer join, sekarang right outer join. Right outer join akan mengembalikan semua departemen ID dan departemen name, baik yang punya employees ya, baik yang punya employees maupun yang tidak punya employees. Jadi kalau right outer join, yang menjadi dasar adalah tabel right. Nah, tabel right. Makanya di sini employee, kalau kita lihat query-nya di sini, employees right outer join department D. Berarti yang menjadi dasar adalah tabel departemen. Tabel departemen. Maka kalau tadi kan semua yang menjadi dasarnya adalah employee. Terserah departemennya kosong atau tidak. Sekarang kalau departemen name, departemen ya, di right outer join, maka akan keluar semua tabel departemen datanya. Ya. Oke, mungkin sebagai contoh bisa kita eksekusi ya.
Di sini datanya last name, department ID, department name sama saja. Hanya yang membedakan adalah ya ini sama. Nah, yang membedakan adalah from employees Nah, kalau tadi left outer join, sekarang right outer join. Departments D. Oke. On. Ini kita ambil saja on-nya. Lebih cepat. Nah, jadi sama. Semuanya sama kecuali di bagian from employees. Nah, yang sebelah kanan maka dia akan menjadi tabel dasar. Sekarang kita eksekusi. Nah, di sini keluar juga 40 baris ya. Right outer join ya. Di sini contracting. Nah, ini. Contracting ya, 190. Nah, jadi ada satu departemen name, satu departemen namanya contracting, ternyata dia tidak punya employee ya. Jadi dengan query ini kita bisa tahu ternyata administration punya employee Wallen, Hernandez, Richie, Sekawa ya. Kalau kita tidak pakai right outer join, maka si contracting ini tidak akan muncul. Ya. Nah, bisa dilihat di sini. Ini yang left outer join bisa kita lihat contracting. Contracting itu tidak ada, ya. Nah, ini kalau left outer join. Karena dia yang penting selesaikan dulu di employee. Tidak peduli di department name. Ya. Beda kalau di sini. Kalau di sini selesaikan dulu department name-nya. Ya, keluar semua. Di contracting ada yang tidak keluar. Seperti itu. Selanjutnya ada full outer join. Jadi ketika kita bertemu kondisi mengharuskan mengambil semua data baik yang cocok ya antara tabel yang di join atau digabungkan maupun baris data yang tidak cocok antara tabel tersebut, maka kita bisa memanfaatkan full outer join. Jadi hasil dari full outer join adalah semua baris dari left outer join dan semua baris dari right outer join digabungkan bersama-sama tanpa duplikasi. Oke, ini contohnya, contoh query-nya. Jadi ini daftar kolom yang diambil sama dengan contoh sebelumnya. Terus from employee sama, hanya di sini kita menggunakan keyword full outer join yang ini. Nah, oke. Terus setelah itu nama tabel yang digabungkan, departments dialiaskan D. Syarat joinnya pun sama, department_id sama dengan d.department_id. Yang menjadi masalah adalah ini jalan untuk Oracle SQL Server ya, tapi tidak bisa jalan di MySQL maupun MariaDB. Jadi kalau kita running, misal kita running sini, kita login dulu. Nah, kita coba jalankan ya. Select ini tidak wajib sih. Last underscore name department_id. Nah, ini department underscore ID wajib diberikan qualifier karena dia berada, nama kolomnya sama di dua tabel. Department_name.
from employees A full outer join departments D. Nah, habis itu syaratnya department underscore ID sama dengan department underscore ID. Dan D ya sama. Nah, di sini error, you have an error in your SQL syntax, check manual that correspond to your MariaDB server version for the right syntax. Jadi sintaks yang benar untuk penggunaan di dekat full outer join department D. Ya di sini errornya di bagian full outer join. Nah, jadi kita tidak bisa menerapkan ini. Nah, solusinya kita mau merubah query ini dengan query yang ekuivalen ya. Salah satu contohnya bisa kita lihat di bagian MariaDB. Di sini ada penjelasan add support for full outer join. Jadi dia sertakan juga linknya di W3 School ini. Salah satu cara untuk mengimplementasikan adalah untuk merewrite query, menulis ulang query yang ini. Kita tuliskan tadi, select T1.start, T2.start, from T1 full outer join T2 on P dalam kurung T1, T2. Into the following, jadi kita ubah dari query pertama ini menjadi query kedua yang ini. Nanti dia memanfaatkan union all. Jadi ada dua query. Jadi query pertama menggunakan left outer join ya antara T1 dan T2 digabungkan. Nah, query 2 menggunakan juga left outer join T1 T2 tapi ditukar sekarang T2 yang menjadi tabel left ya. Kan tabel left itu sesuai penjelasan sebelumnya, tabel left adalah tabel yang berada disebutkan di sebelah kiri dari kata kunci left outer join. Jadi kalau query ini tabel leftnya T1, query yang ini tabel leftnya adalah T2. Nah, hal ini pun ditukar, nah, T1 sekarang yang di sebelah kanan, terus syaratnya ditambahkan ada where T1.a is null. Nah, jadi di sini T1.a di sini adalah kolom penghubung antara T1 dan T2. T1 dan T2 ini maksudnya adalah tabel 1 dan tabel 2 ya. Oke, kita coba rewrite ulang. Jadi kita select, mungkin bisa pakai ini saja. Kita pakai supaya cepat. Department name ya, select last name. Oke, terus from employees ini left outer join di sini departments D on department underscore ID sama dengan department underscore ID. Oke, mudah-mudahan tidak ada yang salah. Ini sudah, bagian ininya sudah. Ini, nah sekarang lanjut union all. Nah, selanjutnya kita eksekusi lagi. Percepat. Nah, ini sama kolomnya. Nah, terus from. Nah, di sini tadi ditukar T2 sekarang di awal, berarti adalah from departments D left outer join
employees A, okay, from, sudah ya. Sekarang syaratnya sama ya. Nah, ini tetap, nah, hanya ditambahkan where. Nah, ini kolom dari T1. T1-nya kita sudah ingat, T1 adalah employee ya. Jadi E yang sudah kita aliaskan tadi, E dot penghubungnya department underscore ID is null. Oke, kita coba unclone department. Oh ya, ini ada salah ketik ya, harusnya department ID. Oke, kita ulang. Select from ya, from employees. Oke, on. Oh, harusnya jangan enter dulu ya. Kita ulang. Select last name department, terus from employee A left outer join. Oke, terus on. Nah, ini tadi titik komanya bawah. Oke, terus union all. Oke, terus select lagi. Nah, ini ingat kita tadi kan employee sebelah kiri, sekarang kita yang departemen. Nah, ini. Nah, habis itu adalah on-nya ya. On-nya sama. Nah, ini. Tapi ini ada salahnya tadi sini. Department. On. Terus kita tambahkan where ya, yang where. Nah, ini. Kita cek dulu, pastikan tidak ada yang salah. Select last name department underscore ID, department underscore name, from employees E, left outer join department D, on A dot department underscore D, D dot department underscore D, union all, select last name D department underscore name, from department D left. Nah, jadi ingat ini yang ditukar tadi. Kalau di sini employees yang di sebelah kiri, sekarang department D yang di sebelah kiri. Kata kuncinya tetap left outer join. Employees E on ini sama E dot department underscore D sama dengan D dot department underscore D. Tadi yang keliru di sini ya, kalau tidak salah di sini. Harusnya kurang T-nya. Terus where E dot department underscore ID is null. Jadi selalu pakai di sini adalah T1 ya. Nah, kalau sudah bisa kita titik koma. Oke, ini hasilnya. Jadi ada 41 baris. Nah, jadi ini grand yang 0 ya, tanpa. Terus satunya lagi adalah punya contracting. Jadi digabung. Jadi ini salah satunya punya left outer join, ini hasil dari right outer join digabungkan. Oke. Selain itu, selain model seperti ini, bisa juga kita mengganti di sini left outer join menjadi right outer join di bagian query subquery yang kedua ini.
ini bisa kita ganti menjadi right outer join. Tetapi kalau seperti itu berarti harus ditukar. Jadi tetap T1 di sebelah kiri dari right outer join dan T2 di sebelah sini. Dan hasilnya adalah sama. Dan bisa kalian coba sendiri ya. Sisa ditukar, tetap gunakan query ini, tapi di sini di query subquery kedua, di sini adalah from employees E right outer join department D, dan itu akan menghasilkan hasil query yang sama. Oke. Nah, ini salah satu contoh lagi. Jadi skenario join. Jadi di sini membuat join untuk menampilkan daftar employee, terus current job ID, dan previous job. Jadi employee-nya siapa saja, terus pekerjaan mereka, ID pekerjaan, ID saat ini apa, terus pekerjaan mereka sebelumnya apa, ya, yang kalau mereka punya. Nah, untuk daftar pekerjaan mereka ada historinya, ada di job history ya, history pekerjaan. Nah, jadi job history ini berisi detail dari pekerjaan sebelumnya dari pekerja ya. Jadi di sini digunakan select class name e.job_id as job. Nah, jadi di tabel employee mereka punya job ID yaitu current job ya, job yang sekarang. Di job history ada juga job ID. Nah, tapi itu merupakan pekerjaan yang sebelumnya ya. Nah, di sini jh.job_id as old job. Terus di sini di tabel job history ada juga kolom end date, jadi tanggal terakhir ya. Nah, di sini daftar tabel tempat yang akan digabungkan, jadi from employee, left outer join, job history ya, job history JH on employee ID sama dengan jh.employee ID. Jadi ini salah satu solusinya ya. Kita coba. Jadi ini ketika kita punya kasus ya, bagaimana menampilkan daftar pegawai dengan historinya, maka kita bisa menggunakan left outer join. Kenapa kita menggunakan left outer join? Karena yang menjadi tabel utama adalah si employee. Jadi terserah dia mau punya job history atau tidak. Jadi kalaupun dia tidak punya job history, maka nanti data all job dan end date-nya, karena dia berasal dari tabel history, maka dia nanti kosong. Contohnya di sini di Higgins ya. Karena mereka ini ada di left outer join. Jadi selalu disesuaikan dengan kasus yang kita punya. Oke, kita coba eksekusi. Jadi select, di situ ada last_name. Nah, ini job ID. Job ID ada dua, ada di tabel employee, ada di tabel job history. Berarti harus kita tentukan mau ambil yang mana. Berarti e.job_id. Nah, di sini dialiaskan ya, dialiaskan sebagai job. Misal kita tidak perlu aliaskan ya, jh. Nah, ini job ID juga. Di sini job_id di job history ya. Nah, ini perlu kita aliaskan supaya jelas. Oh, di sini jadi old job ya. Oke, terus ada di situ end date ya.
Coba kita lihat kolomnya, end date ya, tuh, end underscore date. Nah, from employees left author join job history. Nah, jadi ini tabel employee merupakan tabel left. Jadi dia mau ada pasangannya di tabel job history ataupun tidak ada, dia tetap akan muncul semua. Jadi di tabel employee kalau tidak salah ada 40 pegawai, maka 40 pegawai akan muncul semua. Ya. Job history JH ya. Nah, kalau sudah di-on-kan employee underscore ID sama dengan jh.employee underscore ID. Oh, ternyata ada 43 ya. Oke. Ternyata di sini resultnya ada 43 ya. 43 baris karena ada yang double. Yang double adalah pegawai-pegawai yang sudah memiliki beberapa kali histori pekerjaan. Nah, jadi jumlah pegawainya ada 40, tapi ada beberapa pegawai yang sudah memiliki histori pekerjaan. Nah, misalnya di sini Kocar. Kocar ini sekarang job ID-nya adalah nih ADVP. Kalau tidak salah administration atau apa? Vice President ya. Jadi ini wakil presiden. Kocar. Dia itu sudah pernah bekerja sebagai Kocar ini baru 2 ya. Atau kita run lagi ya. Kita order by ya. Order by last name saja, last name scanning. Oke, supaya kelihatan. Tadi Kocar. Nah, Kocar ini 2 kali ya. Sekarang dia vice president, sudah pernah jadi manager ya, accounting, manager accounting dan sebagai accounting. Nah, jadi dia sudah 3 kali pekerjaannya ya. Sudah punya jabatan 3 kali. Pertama accounting, ini tahun 93 ya. Nah, terakhir ya, end date-nya ini. Berarti terakhir dia tahun 93 sebagai accounting. Terus terakhir tahun 97 dia sebagai manager. Nah, sekarang dia sebagai vice president. Oke, selain itu kita lihat yang double, jadi itu 1. Karena Kocar double 1. Abel, Almeida, Davis, Duri, Gis, Grant, Higgins, Hopper ya, Hopper. Ini Kocar tadi ya. Matos, Saikwang. Nah, ini Tyler. Oh iya, Tyler sudah 3 kali, berarti 4 ya. 4. Pertama dia sebagai SA Rep, nah habis itu SA Man. Nah, sekarang dia MK Rep ya. Sudah 3 kali si Tyler ini. Jadi 2. Jadi tambah 2, tadi si Kocar tambah 1, Tyler tambah 2, berarti tambah 3 ya. Ini Wallen lagi, Wallen tambah 1. Oke. Oke, itu hasilnya. Nah, di sini ada Higgins tadi. Nah, Higgins ini 0. 0 di
old job-nya ya. Higgins. Oke. Untuk memahami lebih baik mengenai inner join dan outer join, baik left outer join, right outer join, maupun full outer join, maka bisa diilustrasikan dalam bentuk diagram himpunan ya. Misalnya di sini saya buka slide. Untuk left outer join bisa digambarkan dalam bentuk lingkaran ya. Lingkaran ini mewakili suatu tabel ya atau himpunan. Misalnya di sini, oke, sini kita pakai kuning ya, atau orange saja, orange. Outline-nya warna 2,5/4, PT warna hitam. Oke, sini kita edit text A 20B bold ya. Nah, left join karena tabel A itu di sebelah kiri, maka dia datanya dikembalikan semua. Sedangkan untuk tabel B yang direlasikan, kita copy. Nah, di sini dia oke, kita bisa dilihat dengan dia B supaya jelas, fontnya kita kasih hitam aja. Nah, jadi ini untuk ilustrasi dari left outer join. Oke. Nah, ini left outer join. Jadi semua data A akan menjadi dasar, dikembalikan. Terus data B akan dikembalikan juga asalkan dia sesuai dengan data di A. Sedangkan yang tidak sesuai, yang di sebelah warna putih ini, tidak akan dikembalikan. Jadi data yang dikembalikan diwakili dengan warna orange. Nah, selanjutnya untuk right outer join, untuk right outer join seperti left outer join tapi kebalikannya. Jadi yang berwarna adalah slide B, sedangkan slide A dia tidak ada fill-nya. Nah, jadi ini model dari right outer join. Yang menjadi dasar adalah tabel B. Nah, tabel A datanya akan dikembalikan asalkan ada yang cocok dengan isi data B. Selanjutnya left right, oke. Terus ada namanya full outer join. Kalau full outer join semua data A ya hasil. Jadi sesuai contoh aplikasi yang tadi merupakan gabungan antara left outer join dan right outer join. Berarti gabungan antara himpunan A dan himpunan B atau tabel A dan tabel B. Berarti ini bisa kita warnai ya. Oke. Nah, hanya ini kurang bagus anunya ya, karena harusnya ini transparan ya. Atau
Kalau kita coba ini, oh ini ada merge shape. Nah, dia istilahnya kan union. Nah ini. Nah, jadi dia modelnya seperti ini. Mungkin bisa kita kopikan dari sini supaya kelihatan. Tapi ini send to back. Ini jadi B. Oke. Ini kita format. Oh, no fill. Oh, harusnya dia di sebelah kanan berarti. Nah, ini. Nah, ini. Oke, jadi ini full outer join. Jadi merupakan gabungan A dan B, dan ini adalah irisan dari A dan B. Jadi ilustrasinya seperti ini. Oke, ini untuk full outer join. Sedangkan untuk inner join, maka irisannya saja. Nah, ini untuk inner join. Jadi karena dia irisannya yang di sini sebenarnya. Mungkin bisa kita warnai dulu ya. Format zip. Jadi itu adalah ini combine, intersect. Ini. Oke. Terus ini kita copy ya. Nah, copy lagi. Oke. Nah, jadi ini ilustrasi untuk inner join. Inner join akan mengembalikan data dari data yang sama yang cocok antara A dan B, yaitu irisan di sini. Oke, seperti itu ya untuk ilustrasinya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, di materi kali ini kita bisa
sudah memahami apa itu full outer join, apa itu inner join, left outer join, right outer join. Semoga bisa dimanfaatkan ya. Demikian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.